warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di podcast Cahaya di Ujung Zaman. Podcast tempat kita ngobrol santai, tapi dalam bahas topik-topik spiritual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan bahas hal yang sering luput nih dari perhatian, yaitu pengaruh jin dan iblis dalam kehidupan manusia, khususnya saat seseorang ingin menikah. Kenapa kok justru malah banyak yang ribut, batal, atau bahkan tuh mendadak ragu gitu ya. Yuk kita kupas bersama. Nah, tapi kali ini aku akan ditemani oleh 3 teman aku yang keren nih. Ada Mas Fahmi, Aji, dan juga Iski. Oke, langsung aja nih. Aku mau nanya ke Aji dulu, boleh dijelasin nggak sebenarnya seberapa besar sih pengaruh jin dan iblis saat seseorang ingin menikah? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, jin dan iblis itu berperan menggoda dan menggagalkan kebaikan, termasuk pernikahan. Pernikahan termasuk sunnah Nabi, jadi mereka membenci itu. Jadi tak heran jika mereka selalu menggoda yang berpasangan agar selalu bertengkar, bahkan sampai menambah atau memperbesar kekurangan, dan bisa-bisa juga sampai menanamkan sebuah keraguan. Oh, seperti itu ya. Nah, sekarang aku mau nanya ke Iski nih, menurut kamu gimana dari sisi psikologisnya? Apa benar ada pengaruh dari jin dan iblis juga? Betul, dari sisi psikologis kita lihat bahwa calon pengantin itu menjadi gampang emosi, sensitif, bahkan menjadi gampang overthinking. Nah, kadang di sini menjadi campur tangan juga, apalagi jika sebelumnya mereka memiliki hubungan yang tidak sehat atau bahkan tidak direstui oleh kedua orang tua. Nah, di sini iblis berperan untuk memperbesar luka lama sehingga menciptakan ketidakpercayaan di antara keduanya. Oh iya, bener juga tuh, bahaya juga ya. Nah, kalau menurut Mas Fahmi gimana nih? Apa Mas juga punya pengalaman pribadi soal ini? Oke, jadi ada pengalaman pribadi ya, waktu itu teman saya, ini kejadian nyata, menjelang menikah itu ya semacam gangguan jin atau iblis ya. Jadi hal-hal kecil apapun itu menjadi masalah, sedikit-sedikit dipermasalahkan, bahkan hampir hampir gagal menikah. Jadi tapi alhamdulillah akhirnya berhasil atau sampai ke jenjang pernikahan ya, setelah melakukan mediasi atau konsultasi dengan orang tua, dengan tokoh-tokoh atau seperti ustadz seperti itu ya, orang yang dituakan. Ternyata memang ada indikasi seperti gangguan-gangguan jin. Kenapa? Karena hal-hal yang sangat kecil, yang sangat sepele itu seperti dibesar-besarkan. Jadi seperti indikasinya terkena gangguan setan atau jin. Jadi setan atau jin mengganggu atau masuk ke dalam ruang orang-orang yang akan menikah. Nah, itu contohnya. Jin dan iblis bisa memanfaatkan celah kita. Tapi kita jangan takut. Kita perkuat doa, sholat, zikir, dan komunikasi dengan pasangan kita. Jangan lupa juga ridho kedua orang tua kita. Dan ingat, jaga niat baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa banget ya. Ternyata bukan cuma soal duniawi, tapi ada unsur gaib yang ikut bermain. Tapi dengan iman dan ikhtiar, insya Allah kita bisa menang. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Nah, terima kasih kepada Mas Fahmi, Iski, dan juga Aji. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.